Oke, tamam. شفتم على شاشة هذا الكتاب على صفحة الفصل والوصل عن حقيقتهما ومواد الفصل ومواد الوصل. شفتم على الشاشة يا جماعة؟ Alhamdulillah, syukur. Tamam. Oke, yang pertama kita akan bahas wasal itu dulu. Jadi wasal itu nih ya sama-sama. Dua huruf terakhirnya sod sama lam. Ya, tapi emang dia keren banget. Wasal ini lawanan ya. Jadi maksudnya fasal itu lawan dari wasal. Munfasil, mutasil. Nah, jadi maksudnya apa nih? Kok kita bahas wasal di Balaghah sih? Nah, jadi wasal di sini kita ataf. Ya. Kalau kita ataf, pembahasan ataf kalau masuk di nahwu, kita bahas apa kira-kira? Ataf yang di nahwu. Masuk di bab apa? Huruf Ma'tuf alaih. Tawabi. Tawabi, tamam. Jadi salah satu dari tawabi itu ada ataf. Kan selain ataf nanti ada pembahasan taukid, badal gitu ya. Nah, kemudian ataf di sini sebenarnya kalau di nahwu kita tahu ataf tuh hurufnya banyak banget. Ada summa, ada falitarohi itu, atau ada au yang litahyir ya dan lain sebagainya. Tapi yang kita pakai di Balaghah cuma waw karena waw di sini mutlak ya. Atafnya dia maknanya mutlak, nggak cuma terbatas atau ada tahdid dan maknanya gitu. Ya, jadi di sini atfu jumlah ala ukhra bi waw. Jadi kalau kita bahas fasal, wasal di Balaghah, wasal itu ketika ada dua jumlah, kemudian di antara dua jumlah itu kita kasih waw gitu. Mislu, contohnya nih, al-mujiddu an-najihu yuwadibu wa yuti'u. Kita tahu al-mujiddu di sini mubtada, an-najihu naatnya, yuwadibu di sini khobar dari jumlah fi'liyah. Nah, terus udah selesai, dia udah mubtada khobar, berarti udah jumlah mufidah. Udah dapatlah satu jumlah kita. Kemudian mau kita kasih jumlah lagi yang kedua, pakai yuti'u. Nah, antara yuwadibu sama yuti'u kita kasih wasal, kita sebut dengan wasal di sini, termasuk satu maudi wasal, tempat yang kita kasih wow, kita atafkan dengan wow. Nah, kalau fasal kebalikannya, tarku hadal ataf berarti antar dua jumlah nggak kita kasih wow gitu. Makanya waktu kita lagi nulis insya nih, pasti kita bikin beberapa fakroh, beberapa paragraf. Tiap paragraf pasti punya beberapa jumlah. Nah, tiap jumlah ini harusnya kita mikir, ini fasal atau wasal ya? Kita kasih ataf wow atau enggak sih gitu. Jadi kalau kita kasih wasal berarti kasih waw, kalau fasal tanpa waw karena fasal kita putuskan. Tarku hadal ataf. Mislu ijtahidu fi durusikum, ijtahidu fil Balaghah. Ijtahidu fi durusikum satu jumlah, ijtahidu fil Balaghah satu jumlah lagi. Antara dua jumlah ini tanpa kita kasih waw. Langsung aja ijtahidu fi durusikum nuktah. Ijtahidu fil Balaghah gitu. Jadi enggak pakai wajtahidu fil Balaghah enggak. Nah, sekarang di Balaghah nih yang di ilmu ma'ani yang kita pikir tuh kapan sih kita pakai waw, kapan enggak. Nah, pertama fasal dulu, kita tanpa waw. Nah, kita tanpa waw itu ada 3 tempat. Yang pertama, al-jumlah as-saniyah ainul ula. Jadi jumlah saniyah itu dia satu kesatuan dengan jumlah yang pertama. Nanti yang kedua, karena jumlah asaniyah jawaban anis soal nasyi minal ula. Jumlah asaniyah itu masih nyambung sama jumlah yang pertama. Karena itu kayak jawab atau kayak ngerespon gitu ya dari jumlah sebelumnya. Yang itu kayak ada kandungan soal gitu. Yang ketiga, karena jumlah yang kedua latan saji mal'ula. Nah, jadi intinya apa? Yang pertama tuh karena nyambung banget satu kesatuan. Yang kedua juga nyambung karena masih ngerespon dari yang pertama. Yang ketiga, respon dari pertama tuh jumlah pertama ya maksudnya. Terus kalau yang ketiga, dia nggak bisa kita kasih wow karena nggak nyambung banget. Nah, jadi ada 3 opsi ya kapan kita pakai wow. Kapan kita tanpa wow. Nah, yang pertama, tadi kan karena di satu kesatuan tuh jumlah saniyah sama satu kesatuan dengan jumlah yang pertama. Karena yang pertama itu dia jadi taukid, karena jumlah yang kedua itu taukid bagi yang pertama, atau bayan bagi yang pertama, atau badal bagi yang pertama. Contohnya yang taukid, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina, ada udah satu jumlah nih. Itu jumlah yang kedua, amhilhum ruwaida jadi taukid. Amhilhum itu jadi taukidnya mahilil. Kemudian atau jadi bayan, fawas wasa ilai syaiton. Itu udah satu jumlah. Nah, jadi syaiton mengganggu Nabi Adam gitu kan. Kola ya Adam. Nah, bayan penjelasan apa sih isi waswasahnya yaitu kola ya Adam titik-titik gitu kan. Atau jadi badalnya usaidu walidi. Nah, saya itu membantu orang tua saya. Membantunya dengan apa? Ahmilu anhu hawaijal bait
gitu. Jadi ahmilu anhu hawaijal bait itu badal dari kata-kata isi musaadahnya itu tadi. Ya. Kayak fahimtum dari maudi pertama kita nggak pakai waw antar dua jumlah. Ini yang pertama ya. Alhamdulillah. Tamam. Jadi kalau kalian bikin insya nih, terus jumlah yang kedua itu jadi taukid, jadi bayan, jadi badal bagi jumlah yang pertama, itu kayak satu kesatuan kan, ya udah nggak usah kasih waw gitu. Nah kalau yang kedua ini karena dia jadi jawab anis soal an soalin nasyi minal ula. Contohnya wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu innan nafsa la'amaratun bisu gitu ya. Nah jadi wa ma ubarri'un nafsi satu jumlah, kemudian innan nafsa la'amaratun bisu. Nah di sini dia akan jadi respon atau jawab an soalin nasyi minal ula. Jadi tanpa waw. Jadi nggak usah wa innan nafsa la'amaratun bisu, nggak usah. Yang pertama tadi dikatakan wa yuqalu yang bagian terakhir nih sebelum garis footnote wa yuqalu inna bainal jumlataini kamal ittisal karena satu kesatuan kan nyambung banget. Kalau nyambung banget nggak usah pakai waw gitu. Nah kalau yang kedua di sini wa yuqalu baina jumlataini shibhu kamal ittisal. Kalau yang ini hampir jadi satu kesatuan, hampir ya. Kalau yang ketiga karena nggak nyambung sama sekali ya. Contohnya nih yang alif li adamil alaqah karena nggak ada kaitan sama sekali. Al usfuru ala syajarah atau lapis sof bainal usfur wa tulab la alaqah bainahuma. Ya udah nggak usah dikasih waw orang nggak nyambung gitu kan. Jadi kalau yang tadi karena terlalu nyambung, sekarang karena terlalu nggak nyambung. Terus kalau yang ba di sini lihtilafihima khobar wa insya. Oke, kalian tahu sendiri kan yang khobar gimana, insya gimana. Nah, jadi kalau misalkan ada dua jumlah yang satu khobar satu insya itu juga nggak nyambung dibilangnya. Ya, contohnya al mujiddu bil jiddi di sini apa? Khobar. Ya tulab di sini insya tolabi yang nida. Nah kalau ada jumlah yang pertama al mujidu bil jidi, yang kedua ya tulab tanpa waw di sini nggak bisa. Al mujidu bil jidi wa ya tulab nggak bisa. Ya. Atau yang latafroh di sini insya tolabi. Innallaha la yuhibbul farihin. Nah di sini khobar. Nah yang pertama insya, yang kedua khobar, nggak usah dikasih waw. Nah, bagian yang ketiga ini apa? Yuqalu fi hadil amsila baina jumlatani kamal inkito karena dia terputus banget, gak nyambung banget. Oke, fahimtum dari mawadi yang fasal, yang antar dua jumlah tanpa kita kasih waw. Bisa karena nyambung banget, bisa karena nggak nyambung banget ya. Tamam ya, kita lanjut ke wasal. Oke, kalau wasal berarti kita atof, kita sambungkan dengan waw ya. Ya jibul wasal fi salah satu maudi, kita harus ngasih waw antar dua jumlah di tiga tempat berikut. Yang pertama apa? Idza tafaqat jumlatani washtaroka fil hukmil i'robi. Jadi kan ataf ma'tuf itu kan termasuk tabi ya, tadi kita udah bahas di nahwu. Jadi memang hukum i'robnya ngikut ya, yang ataf pasti ikut ma'tuf ya kan, kayak naat ikut man'ut, yang taukid juga ikut mu'akadnya gitu ya. Nah, jadi kalau dia sama-sama ngikutin hukum i'robnya, ya udah berarti kita kasih waw. Contohnya lakini asumu wa afturu. Afturu itu ikut ma'tuf, ataf yang ikut maktufnya, ikut asumu, yaudah kita kasih waw. Wa iddattafaqa khabaran wa insya'an ma'al munasabah atamah wala limuqtadalil fasal wala muqtadalil fasal. Nah, yang kedua dia ittafaq tuh. Khobar ketemu khobar, insya ketemu insya, dan di sini cocok banget munasabah tamah ya. Yang enggak ada celah buat jadi fasal gitu loh. Ya udah dia harus wasal. Contohnya ijtahid wala tatagoyab. Nah, ijtahid insya talabi, la tatagoyab insya talabi. Ijtahid amr, la tatagoyab nahyu. Kasihlah kita sambungan wow. Ijtahidu Ahmad wa yuwadibu. Nah, di sini khobar ketemu khobar juga. Oke, paham ya? Jadi insya ketemu insya, khobar ketemu khobar, dan di situ munasabah tamah. Dan nggak ada celah buat jadi fasal. Ya udah wasal aja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, idah talafata khobarun wa insya'an. Nah, tadi kan yang nomor 2 yang barusan ini ijtihad atau goyab, dia khobar ketemu khobar, insya ketemu insya. Terus tadi yang fasal dia lihtilafihima khobaran wa insya'an. Dia latan sajim, ya beda banget. La tafroh innallaha la yuhibbul farihin. Nah, yang ketiga nanti mirip-mirip ya, jadi kalian harus fokus. Idha talafata khobaran wa insya'an. Jadi beda juga khobar ketemu insya atau insya ketemu khobar. Wa kanal fasal muham. Nah, kalau dia masuk bagian fasal yang ke ini tadi, yang lihtilafihima khobaran wa insya'an. Kalau dia masuk ke bagian ini, dia jadi ambigu, nggak bisa dipahami, dia jadi muham gitu. Mislu la wa syafahullah. Nah, misalkan ada yang nanya, asyuf ya waliduk. Jadi misalkan ada murid yang bapaknya sakit.
Asyufiya waliduk, apakah udah sembuh ayahmu gitu. La, jadi belum sembuh. Nah, kita harus pakai waw di sini. Wa syafahullah. Jangan yang la syafahullah gitu. Jadi kayak kalau tanpa waw dia jadi ambigu. Jadi kayak tidak disembuhkan Allah gitu kan. Kita baca footnote-nya di sini. Huna jumlatani mutalifatani. Ya, beda ya karena syafahullah di sini nanti doa ya, jumlah doa iya. La di sini jumlah khobariyah maknaha masyufiyah. Enggak, dia belum sembuh. Wa jumlah wa syafahullah di sini insya'iyah doaiyah, ya kan doa di sini. Allah yashfih itu. Bahkan wajib al-fasl ihtilafihima. Harusnya kan dia fasal karena beda yang bagian yang pertama tadi loh. Yang kamal inkito yang enggak nyambung banget karena ihtilafihima khobaran wa insya'an kan harusnya fasal. Ya berarti harusnya fasal dong di sini karena satu khobar satu insya. Lakinna wasalna bil waw, tapi kita kasih waw di sini. Daf'an li iham karena kalau tanpa waw dia bakalan salah paham gitu loh. Li ihamid du'a alaihi law fasalna fakulna, kalau kita kasih fasal la syafahullah kan itu jadi ambigu gitu. Masa dia belum disembuhkan Allah gitu kan. Jadi la wa syafahullah. Jadi harus ada wawnya. Jadi nomor 3 ini baru kita pakai kalau jadi ambigu ya kan. Kalau nggak jadi ambigu kan masuk bagian yang ini. Yang fasal yang nomor 3, bagian ba lihtilafi mahobarun wa insya'an. Masuk ke bagian yang terakhir di wasal ketika kalau dia fasal jadi ambigu gitu. Tamam, fahimtum? Fahimtum ya jamaah. Jadi itu ya kapan kita pakai waw, kapan kita tanpa waw. Oke, karena ilmu ma'ani terakhir di ijaz itab musawah, jadi kita sekalian aja ya lanjut ya. Jadi hari ini kita habiskan ilmu ma'ani biar besok bisa masuk di ilmu bayan. Sampai sini kapan kita pakai waw, kapan kita nggak pakai waw sudah bisa dipahami ya.